Berlatar belakang di Alaska, sebuah kota kecil di Amerika bagian paling utara yang setiap 1 tahun sekali matahari tidak akan menyinari kota ini selama 30 hari. Atau akan selalu gelap gulita selama 1 bulan penuh, yang di situ kita akan diperlihatkannya seorang pria asing bernama, kita panggil saja John, terlihat baru saja turun dari sebuah kapal besar dan bermaksud untuk singgah di kota kecil ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang polisi setempat atau seorang sheriff bernama Eben yang sedang bersama rekannya bernama Billy baru saja menemukan tumpukan telepon satelit yang sengaja dibakar oleh seseorang. Entah apa maksudnya, tetapi ini jelas adalah sebuah tindakan yang mubazir yang pastinya akan membuat David ini menjadi sangat marah, dan jelas bahwa warga kota ini akan semakin terpencil karena tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Eben dan Wilson pun melanjutkan patroli, yang di situ kita akan melihat setengah dari warga kota ini memilih untuk pindah dulu ke rumah kerabat mereka di kota lain. Dan sebagian besar memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Ia bernama Brower, seorang penyendiri yang di lokasi rumahnya kebetulan berada cukup jauh dari pemukiman. Eben merasa perlu untuk mengunjunginya dengan bermaksud hanya sekedar ingin mengingatkannya tentang malam panjang yang dimulai besok hari. Namun nampaknya Brower adalah tipikal orang selalu berprasangka buruk. Si Brower ini tipikal orang yang pria yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain dan menganggap Eben punya maksud lain datang ke sini. Mari saya perkenalkan Anda dengan istrinya yang bernama Stella. Ini parasnya rumah tangga mereka sedang agak sedikit bermasalah. Bisa dikatakan keduanya sudah jarang berbicara satu sama lain. Bahkan sekarang setelah berencana untuk pergi ke bandara dengan bermaksud untuk mengambil tawaran pekerjaan di kota lain sebelum kegelapan menyelimuti kota ini. Where have you been? I couldn't find the damn car. Dan betapa sialnya setelah ketika ia terlambat ikut penerbangan terakhir, sehingga mau tidak mau ia harus terjebak di kota ini selama 30 hari ke depan karena bandara akan tutup untuk sementara waktu. Kembali ke Eben yang terlihat sedang berada di kantornya, yang kebetulan ada nenek dan adiknya bernama Jack. Eben pun langsung meluncur ke tempat Carter, seorang pemilik pabrik pengolahan sampah, yang mendapati masalah ketika pipa yang merupakan jalur listrik, air, dan segala hal yang menjadi kebutuhan kota ini dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal yang sama pun dengan Wilson dan Carter yang sama-sama dengan jengkel karena helikopter miliknya dirusak dan benar-benar dirusak parah, yang kemungkinan besar pelakunya sama dengan yang merusak pipa termasuk membakar telepon satelit. Beralih ke seorang manajer listrik kota kecil ini yang sedang sibuk di kantornya, listrik tiba-tiba mati disusul dengan suara yang berasal dari luar. Lantas beliau pun keluar untuk memeriksa, yang alangkah terkejutnya Pak Manajer saat muncul beberapa orang yang mengelilinginya dan membuatnya tewas dengan cukup mengenaskan. Tak hanya manajer listrik mereka yang masih belum diketahui berasal dari golongan manapun menyerang sebuah rumah berisi pasutri di mana suami harus kehilangan istrinya. Tak hanya itu saja, makhluk-makhluk mengerikan ini pun menyerang 3 pekerja pipa gas yang baru saja selesai bekerja. Berlokasi di sebuah rumah makan, John yang kita lihat di awal film tadi terlihat bertingkah rusuh atau rese ketika ia memesan suatu barang yang tidak ada di daftar menu. Merasa perlu untuk turun tangan membantu suaminya, Eben dan Stella pun membawa John ke kantor untuk dimasukkan ke dalam kurungan. Sementara yang lain, pada saat Eben sedang menginterogasi, listrik di seluruh kota ini tiba-tiba mati sehingga Eben harus pergi ke kota menemui bapak manajer listrik di kantornya. Dan ya, alangkah terkejutnya Eben saat menemukan ia sudah tewas dengan kondisi kepala yang sudah ditancap pada tiang. Eben pun langsung memperingatkan semua warga agar secepatnya masuk ke dalam rumah dan kunci pintu serapat mungkin, yang ketika ia kembali ke kantor, Jack terlihat sedang dicekik oleh si John yang berusaha melarikan diri. Sehingga Eben merasa perlu untuk melepaskan satu tembakan dan memborgol tangannya pada jeruji besi. Dengan fakta bahwa listrik mati, komunikasi terputus, dan alat transportasi udara sudah tidak ada, jelas Eben dan semua warga harus terisolasi di kota kecil mereka. Sendiri, mau pakai jalur darat sekalipun sama saja dengan bunuh diri di tengah cuaca buruk seperti ini.
God. Terlebih lagi di wilayah ini dikelilingi oleh hutan belantara, jarak ke kota lain benar-benar sangat jauh, dan entah kenapa mereka masih bertahan di tempat seperti ini. Eben meminta Stella untuk menemaninya pergi sementara 3 pekerja pipa yang mungkin sedang butuh pertolongan di tengah situasi darurat seperti ini. Yang baru saja beberapa menit perjalanan menuju ke sana, mereka berdua harus berhenti saat melintas suatu kejauhan, di mana mereka langsung menyuruh Eben untuk kembali ke mobil. Rupanya Jake dan adiknya berhasil selamat dan menjadi satu-satunya saksi mata yang melihat makhluk-makhluk itu yang membawa neneknya pergi. Tetapi ia belum bisa memastikan makhluk jenis apa itu, dan untuk pertama kalinya kita bisa melihat dengan jelas bebenguk makhluk tersebut. Jika dilihat dari giginya, mereka kemungkinan besar adalah makhluk dari jenis baru atau gulungan dari vampir. Karena listrik sudah mati dan kota sudah benar-benar terisolasi, si bos vampir dan anak buah pun langsung menyerang dan membantai seluruh warga kota dengan terang-terangan. Eben pun berinisiatif untuk mencari tempat persembunyian yang jaraknya tak terlalu jauh. Salah satu warga pun mengatakan tentang sebuah loteng milik tetangganya yang rumahnya tidak terlalu jauh dari sini. Sehingga untuk memastikannya akan memeriksa terlebih dahulu ditemani oleh Stella yang khawatir suaminya keluar sendirian. Para vampir ini pun berhasil mencegat bahkan menjungkir balikan mobil Eben yang detik-detik sial itulah muncullah blower dengan mobil pengeruk saljunya yang berhasil membunuh mereka pergi dari sana. Singkat cerita, Eben dan beberapa warga yang masih tersisa pun nampaknya sudah berada di loteng yang dimaksud. Mereka tidak punya banyak pilihan lain selain bertahan di sini sampai para vampir itu pergi. John sendirilah didatangi oleh si bos vampir yang dengan baik hati tidak langsung menghisap darahnya, karena ternyata si John lah yang membawa mereka semua ke tempat ini. Alasan John melakukan ini karena tergiur dengan tawaran si bos vampir yang menjanjikan kehidupan abadi dengan akan merubahnya menjadi bagian dari kelompok mereka. Di tengah situasi menegangkan dan mendesak seperti ini, selalu saja ada beban atau orang yang menyusahkan diri sendiri ataupun teman sendiri. Dan Eben pun berhasil membuat situasi kembali tenang dan memutuskan untuk keluar sendirian mencari makanan untuk mereka bisa bertahan di loteng ini. Saat sedang bergerak pelan, saat itulah Eben melihat si suami yang istrinya ditarik ke kolong rumah. Rupanya beliau masih hidup dengan cara bersembunyi di bawah rumahnya, yang alangkah terkejutnya si Eben saat melihat warganya ini memiliki gigi tajam seperti vampir. Hingga bisa disimpulkan jika pria ini sudah terinfeksi darah vampir dan berubah menjadi golongan mereka sangat haus darah seperti vampir konvensional pada umumnya. Namun Eben menyadari satu hal, bahwa meski seseorang sudah terinfeksi alias berubah menjadi vampir, pikiran dan memorinya masih sama seperti manusia normal ketika ia masih menjadi manusia. Hanya saja insting vampir dan rasa hausnya lah yang mengalahkan dirinya sendiri, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain membunuh warganya tersebut. Beberapa hari berlalu, tepat saat badai salju sedang turun dan stok makanan mereka sudah habis. Eben dan kawan-kawan pun sepakat untuk pergi ke swalayan untuk mencari makanan. Di mana cuaca buruk ini cukup menguntungkan bagi mereka, karena makhluk sekelas vampir sekalipun malas untuk keluar rumah. Yang setibanya mereka di swalayan, ada seorang vampir cilik yang sudah menghisap darah korbannya. 27 hari berlalu ketika badai salju sudah berhenti. Mereka sepakat untuk pindah tempat sembunyi ke kantor sheriff tempat Eben bekerja. Namun harus ada satu orang yang berkorban mengalihkan perhatian para vampir. Yang dalam hal ini Eben mengajukan dirinya sendiri untuk sebagai pengalih perhatian dengan akan pergi ke rumah tetangganya dan mencoba lampu ultraviolet yang ada di rumah tetangganya tersebut. Tak membuang waktu dan yang lainnya pun langsung bergerak melalui jalan belakang, sementara Eben dengan sengaja memanggil-manggil para vampir untuk datang kepadanya. Yang setibanya Eben di rumah tetangganya, ia langsung menyalakan generator di rumah belakang, kemudian masuk ke dalam, yang di situ akhirnya menemukan lampu ultraviolet yang dimaksudkan untuk ternyata dipakai untuk menerangi tanaman kecil di dalam rumah. Ketika para vampir sudah tiba, Eben pun langsung menyalakan lampunya. Tepat saat si bos vampir pun masuk terlebih dahulu, si wanita vampir pun langsung mati dengan kondisi terbakar parah. Sementara Eben tak bisa kemana-mana pun selain bersembunyi di belakang rumah, sehingga blower yang mengetahui itu pun merasa perlu untuk turun tangan dengan mengalihkan perhatian para vampir supaya Eben bisa kembali pada kelompoknya. Dengan menggunakan truk pemotong kayu, blower pun berhasil membunuh sebagian dari kelompok anggota vampir ini. Namun karena kalah jumlah pun mereka semakin bertambah dan terus bermunculan, blower pun terpaksa harus mengambil keputusan nekat untuk meledakkan dirinya sendiri.
Eben pun berhasil kembali kepada yang lainnya. Di situ hanya tersisa 6 orang termasuk dirinya. Namun Carter tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa sekarang mereka hanya tinggal berlima saja. Karena ternyata Carter tersengaja terinfeksi saat kejadian di Sulayan tadi, sehingga daripada menjadi beban bagi kelompok ini, Carter pun sadar diri dan meminta tolong Eben untuk membunuhnya. Tak lama, Eben pun melihat kedipan lampu dari jendela rumah Billy dan memutuskan untuk memeriksanya. Yang ternyata Billy masih hidup dan memilih untuk diam setelah dirinya mengalami depresi pasca menembak anak dan istrinya sendiri. Eben dan Stella pun membawa Billy untuk bergabung dengan yang lainnya, namun ternyata mereka sudah pergi duluan ke pabrik pengolahan sampah milik Carter. Dan ya, muncullah sosok anak kecil yang ternyata masih manusia dan sengaja dibiarkan berkeliaran begitu saja sebagai umpan untuk memancing Eben dan lainnya keluar. Setelah Eben nekat menolongnya sehingga untuk kesekian kalinya Eben harus berkorban menjadi pengalih perhatian supaya Stella dan si bocah cilik ini bisa pergi ke pabrik Carter. Eben tak membiarkan rekannya mati. Billy pun nekat keluar juga dan berhasil memancing si vampir untuk mengejarnya, sehingga Eben dan cepat lari menuju ke pabrik untuk menyusul Stella dan si bocah cilik itu. Dan alangkah terkejutnya Eben saat mengetahui jika Stella dan si bocah belum sampai di tempat ini. Tetapi di saat bersamaan Billy terlihat juga sampai di pabrik bagian depan dan harus digigit oleh vampir yang sedari tadi mengikutinya. Billy akhirnya tewas di tangan Eben, sementara para vampir nampaknya sedang melancarkan rencana selanjutnya untuk membocorkan pipa minyak dan bermaksud untuk membakar seluruh kota kecil ini dengan tujuan untuk memusnahkan barang bukti. Sehingga ketika ada orang luar datang ke sini, mereka akan mengira jika orang ini sudah mati dan insiden kebakaran ini. Disinilah Eben benar-benar bingung dan harus bagaimana lagi, sehingga dalam detik-detik sial ini Eben pun berpikir sebuah cara nekat untuk melawan para vampir dengan cara mereka, yaitu dengan menjadi kuat sekuat mereka, dan dimana Eben mengambil sedikit darah vampir di tubuh Billy, kemudian menyuntikkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah menyadari bahwa seseorang yang baru saja terinfeksi dan masih bisa mengontrol tubuh dan pikirannya sebelum benar-benar akan haus darah, sehingga punya waktu yang cukup untuk bertarung melawan si bos vampir dan seluruh anak buahnya. Ben yang masih seorang vampir pemula mendatangi mereka semua dengan terang-terangan, mendatangi si bos untuk melakukan duel tepat di hadapan anak buahnya untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Dan mimpi buruk ini pun berakhir tepat saat matahari terbit dan malam yang gelap di kota ini pun resmi berakhir, sama seperti Carter yang tak ingin menjadi beban dan sadar diri dengan kondisi tubuhnya sendiri. Eben pun meminta Stella istrinya untuk memeluk erat dirinya tepat saat matahari terbit, sehingga tubuhnya pun perlahan terbakar menjadi sebuah abu tepat di pelukan sang istri tercinta. Tamat ending yang cukup memalukan.